Bu Sri. Iya. Oke, semoga Bapak Ibu yang lain yang belum bisa bergabung bisa segera bergabung. Alhamdulillah. Senang. Iya, alhamdulillah. Oke. Oke, selanjutnya saya akan izin share screen. Ya, alhamdulillah tetap selalu semangat. Oh ya, Pak Munawir dan Bu Siti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua selalu semangat dan bahagia ya, supaya imun tetap terjaga. Saya izin share screen. Oke, baik. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Nah, Ibu, mohon agar slideshow. Terima kasih. Ya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah Saya terlihat. mulai untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Mohon slideshow Ibu, mohon slideshow supaya lebih besar. Oh iya, iya. Sudah ya Ibu Putu ya? J Bu, sudah Bu. J. Ya. Oke, baik. Yang pertama, tentang penjelasan teknis bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus tahap penguasaan keterampilan tahun 2022. Nah, ini komponen dalam satu kelas kita. Yang pertama ada narasumber, admin kelas, dan ada sekitar 30 peserta. Nantinya di hari ke-6 mungkin akan saya bagi kelompok. Ada beberapa kelompok dari jumlah peserta, nanti akan saya sesuaikan kembali. Itu untuk pengerjaan tugas elaborasi ya. Elaborasi konsep pemahaman yang ada di LMS nantinya. Tentang identifikasi, asesmen, planning metrik, RPP akomodatif, dan PPI tersebut. Nanti itu akan dipresentasikan secara kelompok begitu. Nah, yang pertama, peserta mengunduh tugas terstruktur ya. Yang pertama itu ada form identifikasi. Bapak Ibu dipersilahkan nanti setelah ini selesai, Vicon ini selesai, Bapak silahkan mengunduh form identifikasi di LMS Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua ada form juga tentang asesmen. Yang ketiga program pembelajaran individual, dan keempat ada planning metrik begitu. Semuanya bisa diunduh di LMS Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini struktur program tahap penguasaan keterampilan. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan praktik pelaksanaan identifikasi sebanyak 10 JP, ada praktik asesmen dan penyusunan planning metrik sebanyak 16 JP, praktik PPI sebanyak 10 JP, dan praktik penyusunan RPP akomodatif sebanyak 10 JP, dan terakhir implementasi kurikulum merdeka ada 2 JP di hari terakhir begitu. Nah, selanjutnya saya stop share screen dulu, saya share screen untuk kedua. Nah, ini slides. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman peserta didik. Sebentar. Kok ini saya tidak bisa slideshow. Ini. Kok hilang ya? Bentar. Oh. Mohon maaf. Ada kok, Bu. Bukan, tapi yang tadi ini ya, Pak. Bentar. Mohon maaf. Nah, ini. Keberagaman peserta didik. Kok tidak bisa share screen saya? Sebentar.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Ya, ini keberagaman peserta didik. Nah, klasifikasi peserta didik di dalam kelas, ada peserta didik tipikal, itu peserta didik reguler ya, dan ada peserta didik dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas. Nah, PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus itu ada dua, ada yang permanen dan temporer. Ya, yang permanen itu seperti hambatan intelektual, hambatan penglihatan nanti akan saya jelaskan. Nah, yang temporer itu tentang misalnya dengan anak yang mengalami kekerasan sehingga dia sulit untuk membaca dan konsentrasinya begitu. Lalu mungkin kesalahan strategi pembelajarannya begitu. Namun itu bisa diatasi dengan berbagai layanan atau strategi layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kalau permanen itu seperti, nah ini peserta didik berkebutuhan khusus permanen. Sesungguhnya semua yang akan saya sampaikan ini penyegaran dari tahap pemahaman konsep Bapak Ibu 2 tahun yang lalu. Nggih. Jadi ini saya ulas sedikit. Nah, ini ada disabilitas sensori. Yang merupakan disabilitas sensori itu peserta didik tunanetra atau disabilitas penglihatan. Ada tunarungu, disabilitas pendengaran. Nah, disabilitas penglihatan itu ada yang low vision, low vision dan total blind. Low vision itu masih bisa melihat ya, masih bisa melihat dengan jarak dekat, itu masih bisa melihat. Kalau total blind sudah total, sudah tidak bisa melihat secara total. Nah, itu membutuhkan layanan seperti braille, huruf braille itu cara membacanya dengan huruf braille, ada OM, orientasi mobilitas, dan menggunakan kayak seperti perabaan, seperti itu. Kalau yang total blind ya, total dengan penglihatan tidak bisa melihat sama sekali begitu. Lalu ada tunarungu itu jelas disabilitas pendengaran, ada juga yang total, ada yang sedikit tergantung desibelnya. Nah, ini untuk disabilitas mental ada dua juga, disabilitas psikososial termasuk tunalaras, Bapak Ibu, atau hambatan emosi perilaku ya, yang mungkin kadang ada yang sering bolos itu ya, yang keluar kurang dari tidak tepat norma-normanya seperti itu bisa dengan mudah marah, sensitif sekali begitu, itu hambatan emosi perilaku. Lalu dengan disabilitas perkembangan termasuk autis dan ADHD, itu masuk disabilitas perkembangan begitu. Lalu disabilitas intelektual ada slow learner atau lamban belajar, dan ada disabilitas intelektual atau tunagrahita. Slow learner itu mempunyai prestasi belajar yang rendah ya pada salah satu atau seluruh area akademik. Skor tes IQ-nya sekitar 70 sampai 90-an kalau slow learner. Kalau disabilitas intelektual itu ada 3 klasifikasinya, ada yang ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu kira-kira 70 sampai 50 IQ-nya, yang sedang 50 sampai 30-an atau sampai 25 itu, dan di bawah 25 ke bawah itu di berat. Biasanya di inklusif itu di area 70 ya, yang ringan bisa masuk biasanya. Kalau di SLB masih sampai di sedang begitu, di hambatan intelektual sedang itu biasanya yang mampu latih ya. Dan disabilitas fisik itu ada tunadaksa, disabilitas fisik ya, CP seperti itu, polio itu tunadaksa. Dan selanjutnya ada CB yang termasuk ada gifted, genius, superior, itu yang di atas rata-rata ya Bapak Ibu, dan hambatan majemuk, memiliki 2 atau lebih jenis disabilitas. Dan terakhir ada case spesifik, ada diskalkulia, disgrafia, dan disleksia. Diskalkulia itu hambatan berhitung ya. Kalau disgrafia itu menulis, biasanya itu kurang mampu dalam menulis, dan disleksia itu membaca gitu.
Nah, selanjutnya ini konsep dasar pendidikan inklusif. Ada hakikat pendidikan inklusif, ada pengertian, tujuan, sasaran, manfaat, urgensi, dan tantangan. Nah, ini arti kata inklusif dalam arti inclusion. Kata benda itu pencakupan, include dalam arti kata kerja itu termasuk di dalamnya. Inklusif merupakan filosofi pendidikan, bukan istilah kebijakan atau legislasi dalam pendidikan menurut Juang Sunanto. Dan menurut Didi Tarsidi, inklusif adalah filosofi tentang cara hidup dengan perbedaan, belajar dari perbedaan, dan belajar dengan perbedaan. Dan inklusif dari kata sifat itu berarti mencakup atau melibatkan semua orang. Jadi di inklusif, pendidikan inklusif itu berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut, begitu. Nah, ini landasannya, ada landasan filosofis, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, wujud pengakuan kebinekaan manusia ya, dengan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus itu, seperti tidak hanya perbedaan ras, bahasa, budaya, dan agama, pembelajaran berdiferensiasi juga harus kita optimalkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini landasan yuridisnya ada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31, pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang hak dan wajib mendapatkan pendidikan. Lalu ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 48 dan 49, serta ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tentang semuanya terkait penyandang disabilitas, itu ada di nomor 8 tahun 2016, dan PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, serta Permendikbud nomor 70 tahun 2009 Artinya terkendala sinyal nih Bapak Ibu. Ditunggu dulu nggih. Ya, saya pikir juga begitu Bu Desi, sedang terkendala sinyal begini.